Dari ramalan saya tentang 2022, setelah 2022 ini berjalan setengah jalan, ramalan mana yang menurut kalian sudah terbukti? Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada beberapa orang yang mendm saya dan mengatakan ramalan ini terbukti, ramalan itu terbukti. Saya tidak mengklaim di sini, tapi saya hanya menceritakan apa yang mereka sampaikan kepada saya. Ada beberapa yang kalau menurut saya kayaknya nggak meramalkan yang itu, tapi mereka menganggap hal itu terjadi. Nah, menurut kalian, dari ramalan saya tentang 2022, setelah 2022 ini berjalan setengah jalan, ramalan mana yang menurut kalian sudah terbukti? Dan kalau menurut kalian, apa yang menjadi alasan mengapa hal itu adalah bukti dari ramalan saya? Ada yang mengatakan bahwa saat saya meramalkan tentang endemi yang akan terjadi di penghujung tahun setelah pandemi yang akan selesai, terutama di konten saya di mana saya katakan bahwa Omicron awal dari sebuah akhir. Karena di sini kita lihat bahwa ini akan berbeda dengan Delta, di mana ini akan lebih cepat menyebar berkali lipat, maka saya merasa bahwa ini akan lebih cepat juga untuk segera selesai. Karena kalau wabahnya ini cepat terjadi, kita akan lihat ini juga akan cepat selesai. Seperti puncak, maka turunnya juga akan sama seperti jalan mendakinya ini tadi. Ini adalah penanda bahwa wabah COVID-19 yang kemarin terjadi dan memakan korban orang-orang yang kita sayangi, ini akan berakhir di tahun ini. Lalu tentang mutasi virus yang berasal dari hewan lain selain kelelawar yang menjadi suspek berasalnya virus COVID-19 yang menjangkiti seluruh dunia kemarin ini. Varian baru akan muncul dan terus bermunculan, tetapi kita umat manusia juga terus berevolusi dan menemukan kekebalannya sendiri. Gelombang demi gelombang akan berdatangan, bahkan dari mutasi virus dari hewan lain akan bermunculan. Namun kita, manusia, adalah makhluk sempurna ciptaannya. Apakah betul virus yang dimunculkan oleh tikus yang muncul di akhir Mei kemarin adalah sebuah bukti dari semua ini? Lalu tentang truk yang remnya blong, terus dia jatuh, saya dia meluncur di jalanan menurun dan menabrak apapun yang ada di depannya, adalah sebuah ramalan tentang kecelakaan yang terjadi di sebuah koridor yang panjang. Nah, ramalannya seperti apa? Yang ini. Pejaman mata yang tiba-tiba terbuka dan terbelalak saksikan koridor penuh penumpang dewasa dan anak-anak yang menjerit ketakutan karena rasakan tekanan di punggung mereka yang tandakan kecepatan di luar kendali manusia. Diakhiri dengan sebuah warna merah menyala. Apikah itu? Sayangnya semua itu tak terjawab dan hanya sebuah suara tabrakan kencang yang menutup pejam dengan warna hitam kelam mengakhirinya. Dikaitkan karena kata mereka warnanya sama-sama merah. Lalu bagaimana semua artis ini berbondong-bondong mengikuti sebuah teknologi yang kita belum tahu ini akan berakhir baik atau tidak. Baru untuk menyepakati, kuasai semua dengan kendali fana dan hapuskan jarak dalam koordinat bumi. Banyak yang akan jatuh meskipun puluhan tahun telah berjaya. Kegaiban digital adalah penyebab dan kerajaan jin yang sebenarnya akan ditampakkan. Dunia baru dengan perwakilan jiwa yang akan mengaburkan batas jelas di antaranya. Sebuah meta. Dan bahkan satu teknologi yang lain pun ini tidak berakhir dengan indah saat ini. Yang pertama adalah metaverse. Dan yang kedua yang akhirnya orang pun juga hilang hype-nya, ini adalah NFT. Lalu gimana dengan Gozali Everyday? Yang menarik lagi ini adalah ikatan cinta yang terlepas. Sesuatu yang tumbuh itu akhirnya kembali. Juga ikatan cinta yang terlepas munculkan sejuta tanda tanya, apakah ini semua nyata ataukah hanya pertunjukan penuh pura, sisakan caci dan ucap hina. Saat Arya Saloka dikabarkan keluar dari sinetron Ikatan Cinta yang sudah bertahun-tahun ini mengangkat dan membesarkan namanya. Dan lalu bagaimana jati diri dari seorang anak yang terkuak, dan ini berkaitan dengan tes DNA yang harusnya dia lakukan, yang mana waktu saya ramalkan itu, anak ini kalah dalam persidangan dengan ibunya, dan kali ini ditentukan sebagai anak biologis kecuali jika ternyata sang ayah ini berhasil menunjukkan hal yang berbeda dengan tes DNA yang harus dilakukannya. Tabir yang menutupi yang perlahan mulai dibuka, seorang anak yang ungkap segalanya. Tiada jawab dan diam 1000 bahasa, berharap ini akan berakhir dengan sendirinya. Apakah tidak mengatakan kenyataan tanpa mengingkarinya adalah sebuah dusta? Akankah tes DNA sebagai sebuah jawabannya?
Adiksi yang bawa bencana, dia yang bermartabat ternyata adalah penikmatnya. Siapa duga, siapa sangka, semua ini akan bermuara di penjara. Meskipun beberapa orang yang harus didera juga masih melenggang bebas dengan santainya. Lalu ramalan tentang binary option dan money game robot trading. Kita tahu ini terjadi di mana-mana dengan sub ramalan yang saya katakan bahwa bos DNA akan tertangkap 1 orang dan 2 yang lainnya ini akan buron. Bahkan saya katakan tertangkapnya akan di bandar udara. Dan saya sih feelingnya dia ini akan tertangkap saat sedang akan menuju ke luar negeri. Mungkin aset akan diamankan dulu, dia siap-siap, koordinasi dan juga akan janjian dulu. Nanti kalau keluarga ditanya, dikatakan kemana dan sebagainya. Pas mau cabut ini ditangkap. Dan juga satu lagi adalah budaya flexing yang mulai memakan korban. Flexing yang dilakukan oleh afiliator, baik yang akhirnya tertangkap maupun yang akhirnya menghilangkan videonya dan kembali hidup normal lagi seperti sedia kala. Bahkan diantaranya adalah YouTuber-YouTuber beken yang kalian juga kenal. Ini rupanya adalah sebuah cara untuk orang-orang berbondong-bondong melakukan apa yang mereka memang jajakan. Dan ini semua sudah saya prediksikan akan terjadi di tahun 2022. Dusta finansial berbalut gemerlap harta, seolah gunakan teknologi ciptakan kepastian dari sebuah spekulasi. Baluti judi dengan skema investasi, sederhanakan analisa bisnis bak hanya 2 hal belaka, yaitu jual dan beli. Padahal yang ada hanyalah rugi dan rugi. Kuak kedok si bukan siapa-siapa yang muncul secara tiba-tiba dan hamburkan uang untuk ciptakan imaji kesuksesan duniawi yang pada kenyataannya hanyalah umpan untuk keputusasaan karena kehancuran pandemi. Dan satu lagi video ini yang saya tidak akan ngomong ini video apa, tapi menurut kalian apa artinya gambar ini? Teriakan dalam kotak besi yang terguncang dan terbalik tertarik gravitasi dan ditelan di dalam air, menenggelamkan apapun yang dibawanya. Nah, coba menurut kalian ramalan mana yang memang terjadi? Semuanya tadi karena beberapa ramalan ini memang belum terjadi, tapi ingat tahunnya memang belum selesai. Tulis komentar kalian di bawah sini karena saya ingin tahu. Tapi kalau kalian menanyakan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, waspadai kebakaran hutan yang akan terjadi. Hujan di penghujung musim hujan yang akan menimbulkan longsor. Kecelakaan besar yang juga akan terjadi dalam waktu dekat. Dan juga ditangkapnya buronan yang selama ini melarikan diri. Maka tetap ada di sini dan kalian sendiri yang buktikan ramalan saya yang mana yang menurut kalian sudah terjadi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kalian? Untuk kalian yang menanyakan bagaimana kehidupan kalian, silakan hubungi nomor di bawah ini dan izinkan saya membukakan kartu untuk mengetahui masa depan yang terbaik yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.